dalam Sahih Muslim. Oh, lihat tuh. Lihat pinternya orang Betawi itu ya. Walaupun orang Betawi nggak tahu. Dalam Sahih Muslim ada bab dalam kitab Sahih Muslim. Judul babnya adalah bab keutamaan menikah, menikahkan, dan mulai hidup serumah di bulan Syawal. Kenapa ada bab itu dalam kitab Sahih Muslim? Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia itu, beliau yang mengatakan, saya ini akad nikah sama Nabi bulan Syawal. Kan gak langsung serumah. Dan nanti hidup pertama kali serumah dengan Nabi juga bulan Syawal. Makanya Aisyah itu kalau dimintai saran, kalau ada keluarga atau perempuan konsultasi, saya baiknya nikah bulan apa, Aisyah pasti jawab Syawal. Sudah paham? Tafsir Betawi? Tafsir Betawi. Ya, ikan bawal diasinin. Onta aja hamil, ya kan? Gitu, Pak. Jadi ada memang momentum alam. Peristiwa alam, penamaan itu. Ada yang penamaan itu momentumnya sosial. Cuma, lihat. Negara ini yang menamakan kan masyarakat Arab. Lihat, Pak, apa momentum sosial Arab? Momentum sosial Arab itu sayangnya nggak jauh dari perang. Perang atau berhenti perang, perang atau berhenti perang. Lihat, Bu, pelajaran mahalnya apa? Ya, sebelum saya tunjukkan pelajaran mahal, lihat. Umpamanya bulan Safar. Safar. Kenapa disebut bulan Safar? Safar dari kata sifr. Sifr itu nol. Nol, nihil, nol. Sebagian mengatakan, sebagian sejarah mengatakan, karena bulan Safar itu rumah-rumah kosong. Pada kemana? Pada perang. Perang, Bu. Meninggalkan kampungnya perang. Mengapa perang? Bulan sebelumnya nggak boleh perang. Bulan apa? Bulan apa? Sebelum Safar bulan apa? Muharram. Bulan Muharram nggak boleh perang, Pak. Karena itu bulan, kata Muharram artinya yang dimuliakan. Nah, ini kita berada di bulan yang dimuliakan. Nggak boleh perang. Makanya itu mereka tahan diri, pengen balas kampung sebelah, ya kan? Pengen perang, udah tahan-tahan. Begitu Safar keluar semua dari rumah, ayo kita berantem. Itu Safar. Begitu pula tentang umpamanya bulan Rajab. Itu sangat terkenal karena ya ini momentum. Sayangnya memang beberapa nama bulan itu, dan ini menggambarkan suasana sosial di Arab. Maka ini pelajaran mahalnya gini, Bu. Arab itu kalau tanpa Islam mesti perang terus. Apa sih membuat mereka berhenti perang? Nggak ada yang bisa mendamaikan, Bu. Madinah sebelum Nabi datang, Yathrib, ada dua masyarakat Arab besar, masyarakat Aus, masyarakat Khazraj. Dulu pertama datang itu dari Yaman. Yaman bergerak ke arah Madinah, tinggal di Madinah. Datang ya dari sama-sama dari Yaman, pergi meninggalkan Yaman juga karena masalah yang sama. Mereka menetap di tempat yang sama. Lah begitu perang 250 tahun. Perang saudara. Aus Khazraj perang terus kerjaannya. Siapa yang bisa mendamaikan? Rasul ketika masuk ke Madinah. Begitu Nabi hijrah masuk ke Madinah, baru mereka damai. Mereka sebenarnya udah capek perang, Bu. Karena waktu Nabi ketemu anak muda Madinah, ketemunya di Mina pada musim haji. Musim haji tahun 10 kenabian. Ada 6 anak muda yang ditemui oleh Nabi SAW, dan mereka didakwai Nabi masuk Islam seketika, 6-6-nya. Kemudian mereka mengatakan, nahnu qaumun anhakat nahar. Kami ini masyarakat yang sudah capek perang. Jadi sebenarnya mereka capek perang, Pak. Tapi gini, yang ngomong capek perang itu anak mudanya, Pak. Yang tua asik berantem.
Loh, ini sejarah, dan itu terulang di zaman manapun. Yang tua asik berantem, wah berantem ini geser sana, perang sana, caci maki sana, libatkan orang, ayo berantem ini, ayo. Karena dia punya posisi, dia punya jabatan yang harus dipertahankan, dia punya harta yang harus dipertahankan, dia ingin merebut kekuasaan orang, merebut harta orang. Anak mudanya udah capek lihat orang tua, Bu. Nah, tuh Pak, saya ini lagi ngumpulin anak muda yang capek, Pak. Capek melihat negeri ini, telah melihat negeri bertikai. Itu anak muda begitu tuh. Karena anak muda itulah yang menjadi cikal bakal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara cuma 6 anak muda yang lelah. Nahnu qaumun anhakatna harb. Kami masyarakat yang lelah dengan perang. Tahu ya? Kalau yang asik berantem, asik berantem. Dia lupa korbannya banyak. Makanya selalu kebangkitan itu perlu anak muda. Makanya kalau pengajian begini isinya orang tua, anak muda, itu udah benar. Ayo. Kalau isinya orang tua semua juga sudah benar. Cuma masih belum diharapkan kebangkitannya. Belum ada Pak kebangkitan Islam yang ngaji orang tua semua belum bisa. Karena kebangkitan Islam itu dalam sunatullahnya, dan ini kalimat para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu, bahwa perjuangan Islam itu di pundak anak-anak muda. Orang tua akan duduk memberi saran, memberi nasihat, memberikan pengalamannya, tapi untuk disuruh jalan 100 km ya kan, disuruh ngaji 3 hari 3 malam, nah itu anak muda yang bisa begitu. Disuruh bergerak ke sana, berkarya, ini itu anak muda, berpikir kreatif dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi bulan-bulan itu ada yang momentumnya sosial, ada yang momentumnya itu adalah ibadah. Contohnya Dzulhijjah. Dzulhijjah contohnya. Dzulhijjah, kata hijjah dari kata haji. Kenapa? Karena haji itu ya di bulan itu. Jadi dulu masyarakat Arab apa kenal haji? Oh iya kenal, haji itu dari zaman Nabi Ibrahim. Makanya mereka biasa kalau musim bulan Dzulhijjah ya orang kumpul dari berbagai tempat. Haji ya di situ, di Mekah dan sekitarnya itu. Itu hajinya. Dari dulu karena sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Walaupun di masyarakat jahiliyah ibadah itu diubah-ubah terserah mereka. Diubah-ubah terserah mereka, itu ciri masyarakat jahiliyah. Aja di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran dari bulan-bulan dan tahun. Dan tadi bahwa muslimin ternyata membuat tahun sendiri karena muslimin itu memang bangga dengan Islamnya, sehingga kayaknya kita pengen juga nih Pak ya, kalender itu Islam aja deh. Urusan kalender aja kan saya bisa minjem yang lain. Tapi sahabat gak mau. Makanya gitu loh Bu. Dalam hal-hal yang istimewa harus begitu. Sekarang alhamdulillah keluarga-keluarga sudah mulai sadar makanan itu harus yang halal. Minuman harus yang halal. Maka kalau belanja pada meriksa ada logo halalnya apa enggak kan gitu kan. Nah, itu mulai kesadaran itu. Sebelumnya kan nggak ada kesadaran itu kan. Nggak ada. Alhamdulillah keluarga-keluarga muslim sudah sadar bahwa mendidik anak itu harus didekatkan dulu ke agamanya. Anak-anaknya suruh menghafal Quran, jadi para penghafal Quran. Bagus banget. Ya, kalau ada yang belum begitu, anak cucunya disuruh Pak, disuruh. Harus diperintahkan begitu. Nanti Bapak Ibu, kasihan saya, anak Bapak Ibu akan ketinggalan zaman. Karena ke depan itu Pak, zaman ini akan dikendalikan, dipegang oleh para penghafal Quran. Beneran. Jadi kalau anak Bapak Ibu pada belum menghafal Quran, belum belajar Quran, masih kayak kita begini aja ya, suruh ngaji Pak, mulai suruh ngaji. Karena zaman bergerak menuju Islam. Dunia bergerak menuju Islam. Silakan. Anda boleh lihat Eropa, boleh lihat Amerika, boleh lihat Afrika, boleh lihat Pak, kemana mereka bergerak menuju Islam. Pertumbuhan Islam, muslimin, masjid apa luar biasa. Ya, jadi memang semua sedang mencari Islam. Manusia mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kesesatan yang ada, maka mereka temukan di sini adanya, di Islam ini. Jadi ini
juga pelajaran mahal bagi kita, ya, bahwa ternyata sahabat dulu jangankan sampai sebesar urusan makan, minum, didik anak, kalender saja pengennya sendiri. Kenapa? Kami muslim, kami punya aturan sendiri, kami punya nabi sendiri, kami punya kitab suci, ini al-haq, ini kebenaran, maka kalender aja bikin sendiri, punya aturan sendiri. Nah, itu muslimin. Diawali dari ilmu, kemudian bangga terhadap Islamnya. Kenapa kita tidak bangga dengan Islam kita? Karena nggak ada ilmunya. Akhirnya kita kagum-kagum sama yang lain.